menjelaskan tentang fungsi if pada Excel. Kita sudah mempunyai studi kasus. Saya bacakan dulu studi kasusnya. Suatu perguruan tinggi di Bandung sedang melakukan proses rekrutasi dosen baru. Tahapan pada setiap proses rekrutasi yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap seleksi kemampuan, dan tahap seleksi MT. Nah, tugas teman-teman adalah membantu pihak HRD untuk menentukan hasil keputusan dari setiap tahap berdasarkan kondisi atau ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Nah, bagaimana cara menggunakan if-nya? Nah, kita klik sheet select tahap 1. Nah, di sini ada tabel keputusan. Tabel keputusan di sini ialah penggunaan if pada keputusannya. Nah, syaratnya adalah jika status dokumen lengkap, maka pelamar akan lanjut ke tahap 2. Tetapi jika status tidak lengkap, maka pelamar akan gagal. Nah, kita mulai saja penggunaan if. Pertama-tama, masukkan sama dengan. Sekedar informasi untuk teman-teman, setiap akan menggunakan fungsi pada Excel harus diawali dengan sama dengan. Lalu diklik, ditulis fungsinya if sampai keluar parameter logical test, value if true, value if false. Nah, logical test ini adalah logika yang akan dieksekusi atau dijalankan, sedangkan titik koma ini pemisah antara logika, kondisi benar, dan kondisi salah. Nah, logical testnya adalah ketika status dokumen ini lengkap, kita tulis status dokumennya lengkap. Kenapa saya pakai string? Karena ini berbentuk kalimat, jadi harus pakai string. Lalu pemisahnya adalah titik koma. Nah, buat teman-teman kalau laptopnya mempunyai settingan penanggalan jamnya 24 jam, maka biasanya menggunakan titik koma. Tetapi jika teman-teman di laptopnya disetting untuk jamnya itu menggunakan AM dan PM, maka harus menggunakan koma. Nah, bisa dilihat. Nah, setelah itu, selanjutnya adalah, tadi kita kasih pemisah ya. Nah, warnanya hitam nih. Value if true, berarti kita berada di kondisi jika benar. Jika benar, maka dia ke tahap 2. Nah, jika salah, nah ini pemisah. Jika salah, kondisi dia salah adalah pelamarnya akan gagal. Jangan lupa if-nya ditutup sampai tanda hitam seperti ini, lalu di enter. Nah, bisa kita coba lagi teman-teman. Sama dengan, jangan lupa if, diklik 2 kali sampai keluar parameter, lalu mengeklik status dokumennya, kasih kondisi dia benar. Nah, kalau benar harus lengkap. Maka apa yang terjadi kondisi dia benarnya, dia akan ke tahap 2. Jangan lupa dikasih kutipnya. Kondisi jika salahnya dia akan gagal. Jangan lupa ditutup, di enter. Nah, buat teman-teman, jika logikanya sudah sampai atau sudah mengerti logikanya, bisa langsung di drag aja sampai bawah. Nah, bagaimana cara mendragnya? Kursornya ini kan warna putih ya teman-teman. Teman-teman tinggal arahin aja ke pojok sini sampai berbentuk tanda tambah hitam. Nah, tanda tambah hitamnya kita klik mouse-nya sebelah kiri, lalu kita drag sampai bawah. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, misalnya ini, kondisinya adalah statusnya di C13. Benar ya, di C13. Sudah, tahap 1 selesai, kita masuk ke tahap 2. Bagaimana tahap 2? Nah, tahap 2 di sini adalah tahap di mana kita membandingkan dua logika. Nah, kenapa dua logika? Karena di sini ada persyaratannya, yaitu nilai TOEFL dan nilai TPA lebih dari sama dengan 500, maka baru bisa ke tahap 3. Sedangkan jika nilai TOEFL dan nilai TPA-nya kurang dari 500, maka pelamarnya akan gagal. Nah, kata di sini adalah dan, berarti kedua syarat ini, nilai TOEFL dan nilai TPA ini harus terpenuhi. Nah, bagaimana fungsinya? Nah, kita klik sama dengan if. Nah, kita masuk ke logika tesnya. Nah, logika di sini adalah
kedua nilai TOEFL dan nilai TPA ini harus lebih dari 500. Nah, makanya kita kasih N, yang itu sama dengan. Kalau di syaratnya pakai atau, berarti itu pakai or. Or itu cukup salah satu dari syaratnya saja yang terpenuhi. Kalau dan, dua-duanya harus terpenuhi. Lalu, nilai TOEFL-nya harus lebih besar sama dengan 500. Dan logika 2-nya, ini logika 1 ya, ini logika 2 sekarang. Nilai TPA-nya harus lebih besar sama dengan 500. Maka apa yang terjadi? Value true-nya, ya, ini adalah kondisi di mana dia benar. Nah, ketika dia benar, maka dia akan ke tahap 3. Sedangkan kalau dia salah, dia akan nggak ke tahap ya, akan gagal. Jangan lupa stringnya ya, ditutup, di enter. Nah, dia akan lanjut ke tahap 3, benar ya. Syarat TOEFL-nya sudah lebih dari sama dengan 500, nilai TPA juga lebih dari Nah, kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 di sini adalah penggunaan if dengan and atau or. Nah, jika di studi kasusnya atau di keputusan ini menggunakan dan, maka kita akan menggunakan fungsi and. Tapi jika di kolom keputusannya ini memakai kata atau, berarti kita pakai or. Nah, bedanya adalah ketika kita menggunakan kata dan, berarti dua syarat, yaitu nilai TOEFL dan nilai TPA itu harus dua-duanya terpenuhi. Jika di soalnya memakai atau, maka nilai TOEFL dan nilai TPA itu salah satu saja yang terpenuhi, tidak usah dua-duanya seperti dan. Oke, kita mulai aja bagaimana fungsi if-nya. Sama dengan if. Logical test-nya kita memakai and, karena di sini ada kata dan. Nah, nilai TOEFL lebih besar sama dengan 500. Ini logika satunya ya, perbandingan logika 2-nya. Nilai TPA lebih besar sama dengan 500. Maka yang terjadi, kita tutup dulu. Yang terjadi adalah kita masuk ke value true-nya. Kondisi benarnya adalah ke tahap 3. Kondisi dia salah adalah gagal. Tutup sampai hitam, di enter. Kita coba lagi ya. Di sini sama dengan if, jangan lupa dikasih and, terus nilai TOEFL-nya lebih besar sama dengan 500. Logika 2-nya, nilai TPA-nya juga harus lebih besar sama dengan 500. Apa yang terjadi? Dikasih string, jika kondisinya benar, maka ke tahap 3. Jika kondisinya salah, maka gagal. Kita bisa kasih titik. Nah, sudah, enter. Nah, jangan lupa kalau itu di drag aja biar cepat. Kalau misalnya mau nulis lagi. Oke. Nah, sudah. Wah, ini kenapa gagal? Padahal nilai TPA-nya lebih dari sama dengan 500. Ya, karena salah satu syarat dari persyaratan ini tidak terpenuhi, yaitu nilai TOEFL-nya masih kurang dari 500. Jadi wajar kalau dia gagal. Ya. Oke, lanjut ke seleksi tahap 3. Nah, seleksi tahap 3 kita menggunakan nested if atau if bercabang atau biasa dibilang dengan if di dalam if. Kenapa if di dalam if? Karena perbandingannya lebih dari 2 perbandingan. Nah, ini ada 4 kan, ada 4 perbandingan. Jadi kita harus menggunakan nested if. Nah, bagaimana caranya? Kita klik dulu sama dengan if sampai keluar parameter. Nah, jangan lupa pakai n. Kenapa pakai n? Karena ada range-nya antara 86 sampai 100. Berarti harus ada 2 syarat yang terpenuhi. Nah, saya mau ambil dari yang tidak bagus dulu. Maka nilai mt lebih besar sama dengan 0 dan nilai mt harus lebih kecil sama dengan 50. Apa yang terjadi jika dia benar? Masuk ke value true. Jika benar, dia nilainya tidak bagus. Nah, masuk lagi kita menggunakan if.
Kenapa? Karena dia membandingkan lagi di sini. Nah, bandingannya kita harus pakai N juga. N nilai MT lebih besar dari 50 dan nilai MT kurang dari sama dengan 70. Maka apa yang terjadi? Kondisi benarnya adalah dia mendapatkan nilai kurang. Nah, jangan lupa kasih kutip komanya atau pembatasnya. Kita masukkan if lagi karena masih ada 2 perbandingan. Kita gunakan if, klik 2 kali, menggunakan N. Nah, nilai MT harus lebih besar sama dengan 71 atau nilai MT. Karena di sini kita bukan titik koma, maka dia akan nanya. Nah, ini di X aja, kita betulin di sini titik koma. Nilai MT lebih besar, lebih kecil sama dengan 85. Maka kondisi benarnya dia akan mendapatkan nilai cukup bagus. Nah, karena sisa terakhir nih, satu perbandingan terakhir tidak usah dideklarasikan seperti yang lain. Karena dia sudah pilihan terakhir, tulis saja pilihan terakhirnya pasti sangat bagus. Ya, ditutup. 1, 2, 3. Kenapa 3? Sampai if-nya ketutup. Sampai if ini tertutup. Atau ada tanda hitam, lihat di if-nya. Oke, tanda hitam, lalu di enter. Nah, langsung di drag aja karena ini banyak, jadi kita langsung drag ke bawah. Benar ya? Nilai 45 itu berada di tidak bagus, 60 itu ada di kurang, sangat bagus itu ada di 86 sampai 100 dan cukup bagus ada di 71 sampai 85.